Sudah tahu di Indonesia itu orangnya nggak punya jenggot. Mbah Hasyim Asy'ari tidak berjenggot. Kenapa? Karena jenggot itu dulu untuk menyelisihi orang Majusi dan Yahudi. Lah di sini nggak ada Majusi, nggak ada Yahudi. Yang kamu selisihi apa? Maka kalau mau berjenggot aja. Makanya kalau di sini berlaku jenggot, tidak berlaku sunnahnya jenggot. Sunnahnya jenggot kalau ketemu dilus-elus, cium pipi kiri, pipi kanan. Di sini jenggotnya ada, dilus-elus, ditonyo. Nah, ketika Indonesia ini punya bangsa yang berbeda-beda, bersatu dalam satu negara, maka kemudian kita memilih Pancasila. Kenapa Pancasila? Itu adalah kompromi beberapa bangsa menjadi satu negara. Arab itu satu bangsa dipikul beberapa negara. Eropa itu satu bangsa dipikul beberapa negara. Lah Indonesia puluhan bangsa dipikul satu negara. Inilah prototip perbedaan di dunia. Kalau kemudian di Arab nggak bisa mempersatukan antar suku, sebenarnya adalah bukan sesuatu yang sulit bagi Indonesia. Nah, begitu akhir-akhir ini semua merasakan ketika seluruh bangsa ini jebol, Suriah mulai ambrol, Mesir jebol, Afghanistan jebol, sekarang Qatar juga jebol, Suriah jebol. Satu-satunya bangsa yang berbeda dan beragama Islam yang tetap utuh adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kita punya. Ini yang kita punya. Maka seluruh dunia bertanya, bagaimana cara merukunkan Indonesia? Di tahun 60 seluruh dunia bertanya, dijawab oleh Bung Karno. Tahun 60 ketika terjadi perang dingin antara Soviet sama Amerika. Di perang dingin terjadi di mana-mana. Ketika Bung Karno bisa menyatukan bangsa Indonesia, Bung Karno dielulukan di semua tempat. Datang kemanapun semua menyebut Bung Karno. Bung Karno tidak pernah dihinakan oleh bangsa lain, tapi hari ini dihinakan oleh anak-anak bangsa Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh Bung Karno. Bung Karno datang kemanapun selalu dihargai karena Bung Karno mampu menyatukan perbedaan bangsa yang ada di Indonesia. Maka di tahun 60 dalam sidang tahunan PBB, satu-satunya presiden yang berani berbicara Al-Quran di sidang tahunan hanyalah Bung Karno. Apa kata Bung Karno? Saya hari ini memimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kita pimpin dengan cara kami. Kami tidak mau ikut blok Soviet, kami tidak ikut blok Amerika. Karena blok Soviet dan blok Amerika hari ini mendalangi perang dingin di semua negara. Bangsa yang mendalangi perang dingin bukan bangsa yang baik. Berarti bangsa yang tidak baik karena falsafahnya tidak baik. Berarti manifesto komunisnya Soviet itu tidak baik, Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak baik karena menghasilkan perang. Kami di Indonesia, kalau kalian bertanya kenapa bersatu, karena kami punya Pancasila. Di negeri kami berlaku hukum sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sekali-sekalinya bergema ayat Al-Quran di sidang tahunan PBB, dan hanya sekali itu sampai hari ini belum pernah terjadi lagi. Dan itu Bung Karno, pendiri bangsa Indonesia. Kalau kalian dunia mau bersatu, ganti manifesto komunisnya Soviet,
ganti Declaration of Independence-nya Amerika, ganti dengan Pancasila. Kalian pasti bersatu karena inilah milik Indonesia. Nah, sekarang Afghanistan belajar Pancasila ke Indonesia. Chetnya belajar Pancasila ke Indonesia. Suriah belajar Pancasila ke Indonesia. Ketika negara-negara Islam sedang belajar Pancasila ke Indonesia, anak-anak Islam di Indonesia sudah tidak mengerti lagi bahwa Pancasila adalah produk Islam yang ada di Indonesia. Sudah lupa karena tidak mau belajar. Indonesia dari dulu memang begitu. Kenapa? Karena Indonesia harus dicetak menjadi baladan aminan, negara yang aman. Negara yang aman adalah negara yang tidak menyelisihi budaya masyarakatnya. Maka yang ditempuh oleh para pendiri bangsa dan oleh awal-awal bangsa Indonesia berdiri, Islamnya juga tidak menyelisihi budaya. Allah, ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nama itu tidak cocok karena orang Indonesia sudah mengenal nama pangeran. Maka oleh para ulama, daripada nanti ribut tercipta sebuah bangsa yang kacau, maka ditempuhlah jalan Allah, diganti nama pangeran atau Tuhan. Sholat menggunakan bahasa lokal sembahyang. Syekhun ustadzun menggunakan bahasa lokal namanya kiai. Tilmidun muridun bahasa lokal namanya santri. Semua menggunakan bahasa lokal. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah membentuk baladan aminan. Baladan aminan tidak boleh menyelisihi sebuah bangsa. Sampai sekarang orang sudah lupa bahwa kiai itu aslinya dulu adalah nama tombak, juga nama kerbau sekti. Sekarang orang taunya bahwa kiai adalah ulama. Dulu manggil sholat itu pakai beduk. Awal-awal beduk dipakai orang mencibir karena beduk adalah alat untuk memanggil perang. Kalau sudah ada beduk berarti tabuhan perang disiapkan. Para kiai ngambil beduk untuk sholat, dicibir. Perang begitu aja kok pakai beduk, itu perang apa? Wong cuman gini, ya perang melawan hawa nafsu, ini itu. Tapi kehebatan para ulama, sekarang orang lupa bahwa beduk adalah alat memanggil perang. Di Indonesia taunya bahwa beduk adalah alat manggil sholat. Kalau ting 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 bakul bakso, taunya sudah. Ini take over kebudayaan. Dulu sembahyang adalah nyembah sang hyang. Hyang apa saja. Ketika sholat dikasih nama sembahyang, dicibir. Alah apa, sama-sama hyang aja. Tapi orang lupa 500 tahun berikutnya sembahyang sudah dilupakan nyembah sang hyang, tapi sembahyang adalah makna sholat. Tuh. Ayo, santri dulu adalah orang yang membaca kitab Weda. Ada yang namanya santri, ada namanya sahastri. Awal-awal ala wong kitab ijo aja kok dikasih nama santri. 500 tahun berikutnya orang sudah lupa bahwa sahastri adalah pembaca kitab Weda. Sekarang semuanya tahu bahwa santri adalah anak-anak didik para kiai. Ini akhirnya landai, tenang, tercipta sebuah bangsa. Coba sekarang, begitu perbedaan-perbedaan yang dulu dilakukan para ulama, begitu kiai dianggap bid'ah, orang-orang mulai disebut ustad, maka perilakunya sering meresahkan bangsa Indonesia. Kita lihat, namanya ustadz tapi anti Pancasila. Dulu Mas, Kang,
Begitu sekarang mau dimunculkan akhi, ukhti, masalah ribut di semua lini, dia lupa. Sudah tahu di Indonesia itu orangnya nggak punya jenggot. Mbah Hasyim Asy'ari tidak berjenggot. Kenapa? Karena jenggot itu dulu untuk menyelisihi orang Majusi dan Yahudi. Lah di sini nggak ada Majusi, nggak ada Yahudi, yang kamu selisihi apa? Maka kalau mau berjenggot aja. Makanya kalau di sini berlaku jenggot, tidak berlaku sunnahnya jenggot. Sunnahnya jenggot kalau ketemu dilus-elus, cium pipi kiri, pipi kanan. Di sini jenggotnya ada, dilus-elus, ditonyo. Jadi berlaku jenggotnya ada, perilaku berjenggotnya tidak dipakai. Celana cingkrang dulu untuk menyelisihi orang Romawi. Sebab orang Romawi kalau kaya, jubahnya itu bermeter-meter ke belakang. Terus nanti kalau dia jalan ada yang bawain jubahnya. Ini simbol apa? Kekayaan dan kesombongan. Nah, ketika di pasar agar kaum muslimin berbeda, maka disuruh motong jubah agak tinggi biar nggak sombong. Lah di sini karena tidak ada yang diselisihi, maka tidak berlaku hukum tidak sombong bagi yang cingkrang. Maka semakin cingkrang semakin sombong. Ini di Indonesia kebalik, karena nggak ada yang diselisihi. Nggak ada yang diselisihi. Nah, ini namanya perjalanan sebuah bangsa. Nggak berlaku di sini. Kalaupun kamu mau pakai, tapi jangan olok-olok yang lain. Nah, ini butuh apa? Butuh penyelaman. Agar tidak menyelisihi, maka Islam dihadirkan dengan bahasa-bahasa lokal. Maka kalau qul huwallahu ahad dihadirkan di Indonesia, pasti akan berbenturan dengan Allahnya bangsa yang berbeda. Maka qul huwallahu ahad dibahasakan dengan bahasa ketuhanan yang Maha Esa. Seperti syaikhun ustadzun dikeluarkan dengan bahasa kiai, karena kalau dengan bahasa syaikhun menghasilkan perselisihan, maka dengan bahasa kiai, maka ketuhanan yang Maha Esa adalah pilihan bangsa Indonesia untuk membahasakan qul huwallahu ahad. Loh, ya toh? Kemanusiaan. Kalau langsung dikatakan mari kita hargai semua manusia. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ribut. Maka cukup kemanusiaan yang adil dan beradab. Langsung wa'tasimu, ribut. Maka cukup dengan bahasa persatuan.